Oke, guys, para mahasiswa dan Bapak Ibu semua, baiklah. Sekarang kami akan membahas tentang yang namanya pendahuluan, ya. Pendahuluan itu harus diawali, ya. Apa yang perlu ditulis dalam pendahuluan? Yang pertama adalah pendahuluan dapat diawali langsung dengan kalimat ya tanpa subjudul atau menggunakan subjudul pendahuluan, ya. Dan menguraikan yang pertama latar belakang masalah, ya. Di latar belakang masalah jelaskan rumusan masalahnya apa, dan keadaan masalah tersebut pada waktu sekarang bagaimana, kemudian penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan, ya, tentang masalah itu, kemudian keterbatasan pengetahuan tentang masalah, dan alasan pentingnya masalah itu diteliti. Nah itu, ya, jadi ada kenapa itu diteliti, kan pasti ada novelty-nya gitu, ya. Kemudian dalam pendahuluan juga disebutkan satu batasan masalahnya apa, ya, jadi ada batas masalah gitu biar agak kemana ngelantur. Kemudian masalah yang diteliti secara spesifik apa, kemudian tujuan penelitiannya secara jelas apa, dan manfaat hasil penelitiannya buat siapa dan apa itu manfaatnya, kan pasti setiap penelitian harus ada manfaatnya. Dia bagaimana menuliskan pendahuluan, ya. Pendahuluan ditulis dengan bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif, ya, antar paragraf saling berkaitan dan secara keseluruhan koheren, ya, jadi ada sesuai, ada berkesinambungan, ya, ada pokoknya, kemudian ada pengurainya. Kemudian dalam pendahuluan dihindari pembahasan teori seperti kajian teoritis, ya, kajian teoritis. Kemudian dalam laporan asli penelitian, ya, tidak ada kajian teoritis gitu ke pendahuluan itu, tapi teori atau konsep dasar yang dipakai dalam kerangka berpikir dapat ditulis dalam bentuk paragraf, ya, dengan bahasa sendiri dan bukan merupakan kutipan langsung. Kemudian kelemahan apa yang terjadi pada pendahuluan, misalnya itu ada kelemahannya siapa gitu. Yang pertama bisa dari penulis kelemahan tersebut, ya, latar belakang terlalu banyak, ya, atau kurang informasi juga gitu. Yang kedua, rumusan masalah tidak jelas, terlalu umum, dia spesifik aja, jangan terlalu banyak gitu, ya. Yang ketiga, memuat kajian teoritis dengan banyak kutipan langsung. Ya, keempat, tidak mengaitkan dengan penelitian yang berhubungan erat, ya. Ya, penelitian kemana gitu, hubungannya gak ada, tapi ngelantur kemana-mana. Kemudian dia menjelaskan alasan dan manfaat penelitian, alasannya apa, manfaat penelitian ini apa gitu. Gagasan tidak koheren antar paragraf, ya. Jadi tidak ada kesinambungan dari paragraf 1 sampai paragraf 2, paragraf 3 itu tidak ada kesesuaian, ya. Makanya harus diperbaiki, ya. Jadi sekali lagi, ya, latar belakang masalah, tulis dan pendahuluan itu, kemudian rumusan masalah harus jelas, kemudian keadaan masalah pada waktu sekarang bagaimana, ya, dasolennya gitu, dasolan dan dasolennya itu harus jelas gitu. Kemudian keterbatasan pengetahuan tentang masalah, ya, pasti kita punya keterbatasan, dan bisa juga hipotesis penelitiannya untuk penelitian kuantitatif, dan alasan pentingnya masalah itu diteliti apa, ya. Jadi itu keadaan pendahuluan itu, ya. Kemudian kita udah abstrak dengan pendahuluan, ya, harus bisa dipahami aja, ya. Itu aja, sekian dari saya, ya. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.